Hello guys, balik lagi bersama gua di sini bincang santuy. Ya seperti biasa, di sini gua mau membahas cerita alur film, geng. Jadi kali ini gua mau menceritakan tentang film Excision tahun 2012, geng. Ya, jadi cerita ini menceritakan tentang seorang kakak yang tega membedah tubuh dari adiknya sendiri, geng. Jadi buat kalian nih yang kepo dengan film ini, jangan lupa pondasi dan jangan lupa ngopi dan jangan pernah semangat, bosku. Dan daripada kalian dengerin bacotan gue yang gak jelas ini, mending langsung aja nih masuk ke intro dari Nando Belum Pulang alias Bincang Santuy. Di awal film, kita diperlihatkan dengan wanita yang bernama Pauline, geng. Pauline adalah wanita yang memiliki gangguan kepribadian dan ilusi yang sangat berat. Kebanyakan ilusi lagi enak kali, bosku. Sejak lama, Pauline ingin banget menjadi dokter bedah. Nah, makanya dari sini, si Pauline ini selalu berilusi menjadi dokter bedah, geng. Atau spesialis bedah. Pauline hidup bersama keluarga kecilnya yang terdiri dari ibunya yang bernama Phyllis, ayahnya yang bernama Bob, dan adiknya yang bernama Grace. Waduh, adiknya cantik juga. Keluarga mereka terlihat seperti keluarga cemara lainnya atau keluarga bahagia yang lainnya, geng. Phyllis memiliki kepribadian yang dapat mengendalikan orang dan sangat taat kepada Tuhan. Dan suaminya ini yang bernama Bob sangat taat kepada Phyllis. Dan semua perkataan Phyllis pasti akan dilakukan oleh suaminya ini atau si Bob ini, geng. Dan adiknya ini yang bernama Grace ini, dia memiliki penyakit paru-paru yang sangat langka. Seperti kamu kalau lagi ngilang, langkah banget dicarinya. Dan setiap minggunya Bob dan Phyllis ini harus mengantarkan Grace ke pengobatan untuk berobat si Grace ini, geng. Dan uang mereka pun habis karena pengobatan dari Grace tersebut, geng. Dan maka dari situ mereka berdua tidak bisa membiayai Grace untuk berobat ke psikiater, geng. Dan maka dari itu, untuk alternatif, mereka harus mengantarkan Pauline ke gereja untuk konsultasi kepada pastor, geng. Dan Phyllis ini menginginkan sekali Pauline bisa sembuh karena dekat dengan Tuhan, geng. Tapi nampaknya gangguan tersebut tidak berpengaruh kepada mentalnya Pauline, geng. Di sekolah pun, Pauline adalah siswi yang suka membuat onar atau membuat masalah, geng. Jadi di sini banyak banget teman-teman yang tidak suka dengan dirinya. Dan maka dari itu, Pauline ini tidak memiliki satu orang pun teman, geng. Kesian banget ya, temenin apa? Dan pulang dari sekolah, Grace langsung mengantarkan Pauline ke pastor untuk konsultasi, geng. Dan tapi di sana Pauline ini bukannya makin membaik, malahan si pastor tersebut diomel-omelin oleh si Pauline ini, geng. Dan Pauline ini lahir di keluarga yang taat sekali kepada agama, tetapi di sini Pauline tidak mempercayai adanya Tuhan, geng, alias Yahudi. Dan meskipun begitu, Pauline ini sangat rajin untuk berdoa, tapi bingung nih, Tuhan yang mana gitu. Dan itu pun terlihat ketika malam hari si Pauline ini rajin sekali untuk berdoa. Dia meminta maaf kepada Tuhan karena ia ingin melakukan mantap-mantap alias paduan suara sebelum menikah, geng. Meskipun tahu perbuatan itu sangat dosa, tetapi Pauline ini ingin sekali melakukannya. Dan keesokan harinya, Pauline ini tidak mau mengerjakan soal dari gurunya tersebut, geng. Dan dari situ gurunya ini langsung mengomeli atau membentak-bentak si Pauline ini. Dan setelah pulang sekolah, Pauline ini melihat ibunya ini yang berada di sekolah, geng. Dan di situ terlihat ibunya ini mendaftarkan Pauline ke acara dansa Potilian, geng. Acara tersebut dilakukan untuk mencari pasangan atau gebetan. Dan di acara tersebut, para peserta diwajibkan untuk berdansa bersama lawan jenis. Dan Pauline didaftarkan oleh si Grace ke acara itu, geng. Dan Grace berharap ketika Pauline mengikuti acara tersebut, Pauline bisa kembali normal, geng. Dan bisa hidup layak seperti wanita yang lainnya. Dan akan tetapi, Pauline ini merasa dirinya itu sudah tua untuk mengikuti acara tersebut. Pauline pun sangat marah ketika ibunya mendaftarkan dirinya itu ke acara tersebut.
Dan karena ia tidak memberitahu kepada si Pauline ini, geng. Dan pada malam harinya si Pauline ini bermimpi memutilasi seseorang, geng. Dan setiap hari Pauline ini selalu bermimpi seperti itu dan terus menerus. Dan maka dari situ si Pauline ini sangat terobsesi dengan darah. Dan dari situ si Pauline ini bertemu dengan teman yang bernama Adam. Dan dari situ juga si Pauline ini mengajak si Adam ini untuk bersiraturahmi kelamin, geng, tanpa ada rasa malu sedikit pun. Dan setelah itu si Adam ini langsung terkejut dengan pernyataan dari si Pauline ini, geng. Karena ya nggak sewajarnya wanita seperti itu gitu. Dan setelah itu si Pauline ini mengasih nomornya dia. Dan semoga si Adam ini menelpon dirinya, geng. Dan setelah itu Pauline bilang kepada Grace kalau dia ingin bermantap-mantap alias enak-enak bersama Adam. Pauline bilang kalau dia ingin bermantap-mantap setelah datangnya matahari. Dan karena si Pauline ini terobsesi sekali dengan darah, di sini si Pauline tidak mau hamil, geng. Ya solusinya cuma pakai Durex aja, bosku. Dan dari situ juga si Pauline ini langsung menindik hidungnya, geng. Nekat-nekat gimana gitu biar lebih terlihat cantik. Dan tetapi ketika sarapan berlangsung, Phyllis yang melihat tindikan dari Pauline tersebut. Nah dari sini si Phyllis ini sangatlah marah, geng. Nah dari situ si Phyllis ini menyuruh anaknya ini untuk mencopot tindikannya tersebut. Dan saat bermain dengan Grace, nah di sini si Pauline melihat seseorang wanita yang bernama Kimberly yang sedang bermain lompat tali. Dan dari situ si Pauline ini ingin sekali bermain lompat tali tersebut, geng. Dan Pauline ingin mengajak Kimberly untuk bermain lompat tali juga, geng. Dan tapi di sini Kimberly menolaknya mentah-mentah, geng. Dan melihat kelakuan Kimberly, Grace yang mengetahui itu langsung menyuruh Pauline untuk masuk ke dalam rumah saja. Dan saat malam hari ketika Pauline sedang melihat internet dan sedang mencari alat bedah, dan tiba-tiba di sini Adam menelpon si Pauline untuk mengajaknya mantap-mantap alias silaturahmi kelamin, bosku. Dan meski di sini si Adam sudah memiliki pacar yang bernama Natalie, tetapi di sini Adam juga ingin merasakan lobang black wall milik si Pauline, geng. Wow. Dan dari situ si Pauline ini mengajak si Adam bertemu pada hari Senin. Dan tanpa diketahui Adam, si Pauline ini ingin bermantap-mantap pada datangnya matahari, geng. Dan sehari sebelum ketemu Adam, si Pauline ini menonton video mantap-mantap atau website yang berwarna biru untuk mengetahui cara bermain dengan benar alias doggy style. Dan ketika pagi tiba, Pauline meminta izin kepada Phyllis untuk bekerja kelompok bersama Adam, geng. Dan meski itu hanya alasan dari si Pauline saja, tapi di sini Philip sangat senang kalau si Pauline ini punya teman laki-laki, geng. Dan dari situ pun si Phyllis ini langsung mendandani si Pauline ini untuk lebih terlihat cantik, geng. Dan setelah itu Adam langsung menjemput si Pauline ini dan langsung datang ke Red Doors atau Oyo untuk bermantap-mantap alias silaturahmi kelamin, bosku. Dan tanpa berbasa-basi lagi, mereka langsung melakukannya, geng, dengan cara doggy style atau dengan si Pauline yang ada di atas. Wow. Dan hingga sadar-sadarnya si Adam ini baru mengetahui kalau si Pauline ini sedang datang matahari atau sedang datang bulan, geng. Dan setelah melakukan mantap-mantap, si Adam ini sangat membenci si Pauline ini, geng. Dan tetapi di sini si Pauline sangatlah senang kepada Adam karena si Adam ini telah memenuhi kemauannya, geng, atau fantasinya. Dan setelah itu si Pauline ini takut sekali punya penyakit menular alias HIV karena sudah berhubungan dengan Adam. Nah makanya dari situ si Paula ini langsung mengecek DNA-nya sendiri di laboratorium sekolahnya, geng. Dan setelah pulang sekolah, si Pauline ini menghampiri si Adam yang sedang mengobrol dengan pacarnya. Dan secara tidak langsung Pauline ini memberitahu kepada pacarnya Adam kalau Adam sudah pernah bermantap-mantap alias bersiraturahmi kelamin bersama dirinya. Dan akhirnya Natalie langsung memutuskan Adam atau mengakhiri hubungan tersebut. Dan setelah itu Natalie bersama temannya yang bernama Abigail langsung melabrak si Pauline, geng. Dan karena Natalie sangat kesal kepada Pauline, nah di sini si Natalie langsung menjelekkan si Pauline ini atau membentak-bentak si Pauline ini, geng.
Dan saat di rumah, dia menyadari kalau dirinya itu terkena penyakit herpes, geng. Dan ia ingat dulu ayahnya punya penyakit herpes di bibir, geng. Dan pada saat itu si Pauline tenggelam dan di situ langsunglah diberi pernapasan dari mulut ayahnya. Dan Pauline sangat yakin kalau herpes itu tertular dari ayahnya, geng. Dan saat di sekolah, Pauline ingin melabrak si Natalie dan Abigail yang telah melabraknya kemarin di sekolah, geng. Tapi karena Natalie tidak ada di sekolah, nah jadi di sini si Pauline ini hanya mengerjai si Abigail, geng. Dengan sengaja si Pauline ini membuat dirinya itu keracunan dengan makanan, geng. Dan dengan sengaja si Pauline ini langsung memuntahkan makanan yang telah dimakannya ke meja si Abigail, geng. Dan karena hal tersebut, Phyllis langsung dipanggil ke sekolah karena perbuatan dari anaknya atau si Pauline ini, geng. Alasan kenapa Pauline melakukan hal tersebut di sini karena Pauline beralasan kalau dia tidak mau menghadiri acara dansa Pauline. Namun hal tersebut tidak mempengaruhi keputusan dari Phyllis atau orang tuanya ini, geng. Karena dia harus mengikuti acara dari dansa Cotillion, geng. Dan saat acara berlangsung, Pauline melihat Grace yang sedang berciuman dengan seorang laki-laki, geng. Dan padahal Grace adalah anak yang di bawah umur yang tidak boleh melakukan hal tersebut alias mantap-mantap alias berciuman. Tidak mantap-mantap ini, jadi berciuman aja. Dan Phyllis langsung memarahi si Grace di tempat, geng. Dan Pauline yang sedang berdansa dengan bocah, nah kira di situ si Pauline ini sengaja untuk mencium si bocah tersebut. Dan syok di situ bocah tersebut langsung merasa panik karena takut tertular herpesnya si Pauline ini, geng. Dan karena perbuatan dari Grace dan Pauline ini yang membuat malu si Phyllis ini, akhirnya si Phyllis ini tidak mau mendaftarkan anaknya tersebut ke acara dansa Paulian lagi, geng. Dan keesokan harinya Pauline ketahuan bolos dari sekolah alias cabut. Dan ternyata si Pauline ini ada di perpustakaan yang sedang membaca buku tentang pembedahan, geng. Dan di sini Pauline ingin sekali memplastasi paru-paru dari adiknya atau yang bernama Grace. Maka dari itu Pauline ini mempelajari tentang paru-paru dan cara plastasinya, geng. Dan karena si Pauline ini membolos sekolah, nah dari situ si Phyllis ini sangat marah kepada Pauline, geng. Dan di sini si Phyllis ini selalu sabar kepada Pauline, tapi si Pauline ini selalu membuat onar dan bertindak semaunya saja. Dan di sini Phyllis berpikir kalau dia sangat sulit untuk menyayangi si Pauline ini, geng. Dan secara diam-diam Pauline mendengar pembicaraan dari ayah dan ibunya. Dan dari sini si Pauline baru mengetahui kalau ibunya itu tidak sayang dengan dirinya dan membuat si Pauline ini sangatlah sedih dan patah hati. Dan semakin lama si Pauline ini semakin masuk ke ilusinya, geng. Dan si Pauline ini mulai melakukan bedah dengan burung yang dia temukan di jalan, geng. Dan keesokan harinya si Pauline ini sangatlah kesal kepada Natalie dan Abigail yang selalu mengejek keluarganya, geng. Dan dari situ si Natalie sengaja mencoret-coret rumah dari Pauline dan membuang tisu WC ke pohon-pohon yang ada di lingkungan rumahnya, geng. Hal tersebut membuat Pauline sangatlah murka kepada mereka berdua, geng. Dan dari situ si Pauline ini langsung datang ke sekolah untuk menghajar mereka berdua. Dan karena perbuatan dari Pauline ini di drop out dari sekolah atau dikeluarkan dari sekolah, geng. Dan sesampainya di rumah, Pauline diomelin abis-abisan dengan Phyllis dan Bob, geng. Yang selama ini Bob selalu mensupport apapun kemauan dari si Pauline ini, geng. Tapi karena Pauline selalu membuat masalah, di sini Bob sangat kecewa terhadap si Pauline ini, geng, atau anaknya ini. Bob merasa ilusi yang dialami oleh si Pauline ini sudah semakin parah. Maka dari itu, Bob langsung menyewa psikiater untuk kesembuhan dari Pauline ini, geng. Karena sepertinya sudah semakin parah sekali. Dan Phyllis sudah menjadwalkan Pauline untuk bertemu dengan si psikiaternya, geng, pada minggu depan. Kan tetapi bilang kepada Phyllis kalau hal itu sudahlah sangat terlambat. Dan sore harinya lagi dan lagi Pauline mendengar pembicaraan dari orang tuanya tersebut, geng. Jadi di sini orang tuanya tersebut ingin melakukan transplantasi paru-paru terhadap adiknya si Grace atau adiknya dari Pauline ini, geng. Dan mengetahui hal tersebut, Pauline berencana untuk melakukan
transplantasi untuk adiknya tersebut atau Grace tersebut. Karena dia takut kalau transplantasi tersebut dilakukan oleh orang lain, Pauline takut kalau adiknya meregang nyawa alias meninggal, geng. Sehari sebelum melakukannya, Pauline berjanji untuk menjadi orang yang lebih baik dari sekarang, geng. Mendengar hal itu membuat adiknya atau Grace dan Bob ini merasa senang. Tapi beda dengan Phyllis yang membutuhkan bukti nyata kalau Paula ini akan berubah lebih baik dari sekarang. Dan keesokan harinya, kebetulan Phyllis akan pergi keluar kota. Dan yang menjaga si Paula dan Grace ini hanyalah Bob yang menjaganya di rumah. Karena ibunya tidak ada, Pauline mulai merencanakan rencananya, geng. Awal-awal Pauline ingin membius Bob atau ayahnya ini dan mengikat tangannya, geng. Dan dari sini Pauline ingin mencari donor transplantasi untuk adiknya tersebut. Dan di situ dia melihat Kimberly. Dan dari situ dia mulai menjebak Kimberly, geng. Dan membius si Kimberly. Dan setelah mendapatkan donor yang baru, akhirnya Pauline ini menghampiri kamar si Grace atau si adiknya tersebut. Dan dia berkata kepada Grace kalau suatu saat nanti Grace akan berterima kasih kepada dirinya, geng. Dan setelah itu Pauline langsung membius si Grace ini, geng, dan membawanya ke gudang. Sebelum melakukan bedah tersebut, Pauline langsung mencukur rambutnya. Dan setelah itu, Pauline langsung melakukan transplantasi paru-paru tersebut. Dan malam harinya, Phyllis pulang ke rumah, geng. Dan di sini dia bingung melihat keadaan Bob yang sudah terikat dari tangan dan mulutnya. Dengan cepat, dia langsung pergi ke kamar Grace dan tidak menemukan Grace di sana. Di sana Phyllis sangatlah panik karena tidak ada Grace dan Paula di kamarnya masing-masing, geng. Dan saat Phyllis masuk ke gudang, di sana Phyllis langsung terkejut dan terkaget-kagetnya orang kaget, geng. Karena di sana dia melihat Pauline sedang membedah tubuh dari adiknya tersebut atau si Grace tersebut serta tubuh Kimberly, geng. Dan awalnya di situ Phyllis mencoba menyerang si Pauline ini, tapi di sini dia sambil menangisi kematian dari adiknya si Pauline ini, geng, alias si Grace ini, geng. Kemungkinan besar Pauline akan dipenjara, tetapi di sini Pauline adalah orang yang memiliki gangguan mental, geng. Dan film berakhir. Oke, mungkin itu aja cerita dari gue, Nando belum pulang. Buat kalian yang suka dengan video tersebut, jangan lupa di like dan jangan lupa share ke teman-teman kalian dan subscribe. Oke? Terima kasih, bosku.